Ya dulu Pul, ngopinya ntar Pul. Pak bisa dimulai? Iya silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kisanda Medicine LCM HK dan tidak lupa pula kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka ya walaupun dengan layar HP atau laptop masing-masing. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni agama Islam. Di sini kelompok atau membahas tentang dorotan harus dihilangkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Khairiyah sebagai moderator dan di sini ada yang pertama Ummul Kiromah, yang kedua Kevin Fazri, yang ketiga Widya Anggraini dan yang keempat yaitu Andi Sudrajat. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian ad-dororu yuzalu, yang kedua yaitu landasan kaidah ad-dororu yuzalu, yang ketiga cabang-cabang kaidah dan yang keempat penerapan kaidah. Pengertian ad-dororu yuzalu yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh Ummul Kiromah, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Khairiyah yang telah memperkenalkan saya. Ya, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian ad-dororu yuzalu. Maksudnya ialah di sini jika kita bertemu sesuatu yang menimbulkan kemudorotan dan itu harus dihilangkan mudaratnya. Adapun secara etimologi, berasal dari kalimat sesuatu yang turun tanpa adanya yang dapat menahannya. Dan secara termologi, menurut para ulama, yang pertama ialah posisi seseorang pada suatu batas di mana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang, maka bisa mati ataupun nyaris mati. Misalkan kita berada di suatu peperangan, dan kita akan dibunuh. Jika kita tidak membunuhnya, maka kita mati. Maka kita boleh membunuh lawan tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Abu Bakar Al-Jassas yang mengatakan makna doror adalah rasa ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggotanya karena ia tidak makan. Misal kita berada di dalam hutan, dan di dalam hutan itu tidak ada makanan satupun, dan di situ tuh hanya ada babi, maka kita boleh memakan babi tersebut hanya untuk menghilangkan lapar tersebut. Yang selanjutnya yaitu adar diri. Menurut adar diri, yaitu menjaga diri dari kematian atau kesusahan yang teramat sangat. Misal kita di suatu perkampungan yang itu tidak ada makanan sekalipun atau pada musim paceklik. Yang selanjutnya yaitu menurut mazhab Maliki, itu mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan hanya sekedar dugaan saja. Misal kita divonis kanker stadium akhir. Dari berbagai pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa darurat adalah sebuah kalimat yang menunjukkan menunjukkan arti kebutuhan yang mendesak atau kesulitan yang melampaui batas, yang apabila tak dilaksanakan akan berdampak buruk terhadap anggota tubuh atau bahkan mengancam nyawanya. Di sini selanjutnya yaitu tingkat kebutuhan, yaitu yang pertama tingkat darurat, yaitu dilakukan untuk menghindari bahaya atau bahaya yang sangat fatal. Ini bersifat wajib dilakukan. Misalnya, jika kita tidak makan, maka akan mati. Maka makan tersebut
ditingkatkan dalam daruratnya. Selanjutnya yaitu tingkat hajat, dilakukan untuk menghindari kesulitan. Itu bersifat bersifat wajib ataupun sunnah. Misal kalau tidak makan itu akan mati, tadi kan tingkatnya termasuknya darurat. Dan di sini jika tidak makan, maka kita itu akan merasakan lemes atau perih. Maka makan tersebut diartikan seperti hajat. Selanjutnya yaitu tingkat tasim atau manfaat. Itu dilakukan dalam kalau asas. di Iya. PPT-nya nggak ada ya? Iya, soalnya tadi PPT yang terbaru udah dikirim, Pak. Nggak, buat yang dipresentasikan di PPT-nya nggak ada? Nggak ada, Pak. Ya udah, lanjut. Yang selanjutnya yaitu tingkat tasim atau manfaat. Dilakukan itu demi kebaikan atau asas seperti manfaat. Itu bersifat fardu kifayah. Misalnya, kita sholat awal waktu, menutup aurat, ataupun kita menikah. Selanjutnya yaitu tingkat zina. Ini dilakukan itu demi hanya keinginan nafsu doang. Misalnya kita berbaju mewah, makan makanan yang mewah, atau kemewahan lainnya. Ini bersifat jawaz atau boleh. Ataupun bisa bersifat haram ketika kita melewati batasnya. Selanjutnya yaitu tingkat fadul atau over. Itu sampai berakibat haram. Seperti misalkan kita itu bagi seorang laki-laki yang memakai baju sutra, dan itu juga di agama sudah dilarang. Ataupun memakai, misal kita makan pakai peralatan emas, dan itu sangat berlebihan, dan itu bersifat tidak boleh atau haram. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ummul Kiromah, semoga apa yang telah dipaparkan bisa dipahami. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu landasan kaidah ad-daruru yuzalu yang akan dibahas oleh saya sendiri. Kaidah ini didasarkan pada nas Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Di sini ada surat Al-A'raf yang ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ada juga surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan ada juga di sini surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tumsikuhunna dirara lita'tadu, yang artinya janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan. Kemudian ada juga hadis yang menjadi dalil keberadaan kaidah ad-dararu yuzalu, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim la dororo wa la diroro, tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta kerusakan pada orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Pembahasan yang ketiga yaitu cabang-cabang kaidah yang akan disampaikan oleh Kevin Fajri dan Andi Sudrajat, kepadanya dipersilahkan. Cabang-cabang kaidah yang pertama yaitu ad-dararu la yuzalu bid-darrari, yang artinya kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Maksud kaidah ini adalah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudaratan yang lain sebanding keadaannya. Contoh, yang pertama, kasus tidak bolehnya orang tua membunuh anaknya hanya karena takut kelaparan. Yang kedua, contohnya tidak dibolehkan seorang yang kelaparan memakan makanan seorang yang sama dalam keadaan lapar juga. Yang cabang-cabang kaidah yang kedua itu ad-dararu roti tubiul mahdurati. Artinya kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.
Kaidah ini dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan sangat terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa terlarang. Karena apabila tidak demikian, mungkin akan menimbulkan suatu kemudaratan pada dirinya. Tidak semua keterpaksaan itu memperbolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain, kecuali hanya melakukan itu. Dalam kondisi ini, maka semua yang haram dapat diperbolehkan memakainya. Misalkan, seorang di hutan tiada makanan sama sekali. Jika ia tidak makan, maka yang mengancam dirinya atau ia bisa mati. Namun yang ada di sana hanya babi hutan, maka babi hutan itu boleh dimakan sebatas keperluannya. Di kalangan usul fikih yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan anggota badan. Yang kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekadarnya dalam arti tidak melampaui batas. Yang terakhir, tidak ada jalan lain yang hafal kecuali dengan melakukan yang dilarang. Contoh, kasus kelaparan dan ia sedang menemukan makanan bangkai. Jika tidak ia makan, maka baginya boleh memakannya. Yang ketiga, ma'ubihu lidoru roti yukoduru bikodoriha. Artinya sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan menurut batasan yang ukuran hanya dibutuhkan darurat tersebut. Maksudnya sesuatu asalnya dilarang, lalu diperbolehkan lantaran keadaan yang memaksa darurat. Harus disesuaikan dengan kadar ukuran darurat yang sedang dideritanya, dan tidak boleh dinikmati sepuas-puasnya atau seenaknya saja. Sebab kaidah ini memberikan batasan kepada kemutlakan kaidah ad-daruratu tubihu al-madzurat. Contoh, yang pertama, orang yang haus sekali dan tidak ada minuman sekali kecuali khamar, minuman keras, maka baginya boleh meminumnya, tetapi hanya sekedar untuk mempertahankan hidupnya yang sedang terancam lantaran kehausan. Akan tetapi jika hausnya telah hilang, maka hukumnya kembali pada asalnya, yaitu haram. Lalu presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Andi. Ya. Yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Al-hajatu tanjila manjilatu al-durati al-makanatu au khamsu. Suaranya nggak kedengeran suaranya. Artinya kebutuhan itu terkadang diseterahkan dengan kondisi darurat. Baik Suaranya kecil amat itu. Baik kebutuhan umum atau khusus, maksudnya. Halo. Suaranya kecil itu. Kecil. Siapa nih, Andi? Ya, Pak. Kamu mana videonya ini? Lagi kerja? Enggak, Pak. Sinyalnya ini kadang-kadang keluar sendiri. Ya, lanjut. Suaranya agak gede. Lanjut ya, Pak. Ya. Kebutuhan umum atau khusus maksud ialah kebutuhan terkadang menepati posisi kemudaratan baik secara umum maupun khusus, yakni dalam artian tertentu bisa menjadi salah satu hal-hal yang pada awalnya dilarang, kemudian berubah menjadi suatu hal yang diperbolehkan untuk dikerjakan. Contoh 1. Pemerintah yang memiliki rencana akan melakukan pelebaran jalan dari mengurang kecelakaan lalu lintas dikarenakan sudah sangat ramai, maka dari itu pemerintah berencana akan membongkar sebagai rumah warga. Dalam hal ini, hal tersebut dibolehkan karena demi kepentingan orang banyak. Yang kelima, Ida ta'adul mufsidatni ruhi al-domatu doritu wabarit kiabi pihama.
Artinya jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan. Maksud ialah jika ditemukan adanya pertentangan antara dua macam madarat, maka yang harus diperhatikan adalah mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan. Jadi kita pada suatu saat terjadi secara bersamaan dua bahaya atau lebih, maka yang harus berarti adalah mafsadah mana yang bobot nilainya lebih kecil dan lebih ringan efek sampingnya, sehingga lebih besar ditinggalkan dari yang lebih ringan dikerjakan. Contohnya A. Membedah perut wanita yang sedang hamil. Jika masih ada harapan bayi yang ada di dalamnya hidup, maka hukum membedah adalah boleh. Yang B. Diperbolehkannya bagi seorang yang dalam keadaan darurat mengambil makanan seorang yang tidak dalam keadaan darurat karena terpaksa. Yang keenam, Darul al-mafasidi maqduma ala hajabi al-musakhli, yang artinya mencegah hanya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan. Maksud ketika dalam realitas ditemukan adanya bahaya dan kebaikan berkumpul dalam suatu kasus, maka yang harus diprioritaskan lebih dahulu adalah menangkal bahaya dengan mengabaikan kebaikan. Artinya hal yang dilarang dalam membahayakan itu lebih utama ditangkal daripada berusaha meraih kebaikan dengan cara menjalankan perintah keagamaan, sementara di sisi lain dibiarkan terjadinya kerusakan. Contohnya A. Diperbolehkannya Sebentar. Ini yang lain pada kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran? Enggak kedengeran, Pak. Kagak kedengeran, pada diem baik. Tapi kurang jelas. Ini Pada sinyalnya diem baik. jarang ada ini. Ini pada kemana nih? Marcella, Siti Nurhalisa, Irayati, Yuliawati, Jahro, Widya. Kedengeran nggak? Pada kemana orangnya ini? Bin. Kedengeran nggak? Kedengeran. Lanjut, Pak. Yang lain benar kedengeran nih. Halo. Halo. Iya, Pak, kedengeran. Jelas, Pak. Jelas. Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, Pak. Contoh A. Diperbolehkannya meninggalkan sholat Jumat atau sholat jamaah karena adanya faktor sakit. Udah, Pak, cukup. Makasih. Oke. Terima kasih kepada Kevin dan Andi. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan kaidah yang akan disampaikan oleh Widya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang penerapan kaidah. Yang pertama, dalam aspek ibadah. Penerapan kaidah dalam aspek ibadah yaitu diperbolehkannya meninggalkan sholat Jumat atau sholat jamaah karena adanya faktor sakit. Yang kedua, dalam aspek muamalah.
Penerapan kaidah dalam aspek muamalah yaitu larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Yang ketiga, penerapan kaidah dalam aspek munafahah. Misalnya, seorang suami tidak suka dengan istrinya, kemudian ia mentalak istrinya, dan istrinya menjalani masa idahnya. Sebelum masa idahnya selesai, suaminya kembali merujuknya. Kemudian suaminya mentalaknya lagi, talak kedua, lalu sang wanita tersebut kembali menjalani masa idahnya. Sebelum masa idahnya berakhir, suaminya kembali merujuknya. Suami melakukannya terus-menerus hingga talak ketiga. Hal ini dilakukan oleh suami karena dia bermaksud ingin memberikan kemudaratan kepada istrinya agar dia terpatung-patung dalam waktu yang lama sehingga tidak ada laki-laki lain yang baik untuk membangun rumah tangga yang baik dengannya. Namun jika tidak ingin lagi bersama, maka ceritakanlah dengan cara yang baik dan jangan memberikan kemudaratan kepada sang istri. Yang keempat, penerapan kaidah dalam aspek jinayah. Misalnya, seseorang yang diancam akan membunuh apabila tidak membunuh kawannya, dia membunuh maka itu adalah kemudaratan. Namun, jika dia ingin menyelamatkan dirinya dengan membunuh kawannya tersebut, maka itu adalah bentuk menimbulkan kemudaratan yang sama. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Baik, sebelum nanti ada sesi tanya jawab dari teman-teman yang lain. Yang pertama, antara slide PPT yang ditampilkan dengan penjelasannya nggak ada tuh di PPT tuh, sehingga teman-teman kalian yang lain tuh nggak bisa lihat, nggak bisa baca apa yang kalian sampaikan. Ya, contoh tadi terkait dengan penerapan kaidah ataupun kaidah apa itu, coba di slide 2 coba. Nah, pengertian tadi kan banyak tuh disampaikan, tapi yang kalian sampaikan itu nggak ada di sini. Artinya teman kalian tuh nggak tahu penyampaian yang mana. Coba yang slide 3. Slide 4. Nah, ini cabang-cabang kaidah. Ini kan banyak cabang-cabangnya, tapi kalian cuma satu. Sementara yang tadi kalian jelaskan, sampaikan itu banyak sekali. Jadi teman kalian nanti jadi nggak tahu tuh mana kaidahnya, apa saja. Karena nggak masuk ke dalam slide sini. Mestinya apa yang kalian sampaikan ada semuanya di PPT. Ya. Jadi itu sebagai koreksinya, nanti PPT-nya kalian perbaiki. Jadi apa yang kalian sampaikan tuh ada di PPT-nya. Jadi teman kalian tuh tahu, oh yang disampaikan adalah ini, oh, yang disampaikan adalah ini. Jangan sampai kayak tadi, ya, PPT-nya ditampilkan, tapi kemudian yang kalian sampaikan yang mana, jadi bingung teman-teman kalian tuh. Oke, silakan bagi teman-teman yang lain. Jika memang tadi menyimak dan mendengarkan, silakan dipertanyakan. Silakan, ada yang bertanya?
Oke, saya minta semuanya untuk menghidupkan video. Kalau tidak dihidupkan videonya akan saya keluarkan dari Zoom ini. Izin bertanya. Terus, yang lain videonya tolong untuk ditimbulkan. Kecuali yang kerja. Siapa yang kerja? Kalau yang nggak kerja, yang kagak ada kesibukan yang mendesak, silakan dihidupkan videonya. Jika tidak dihidupkan, akan saya keluarkan dari Zoom ini. Yuliawati Effendi, lagi kerja paling ngapain? Zahro, Siti Nurhalisa, Saiful. Lagi cari sinyal, Pak. Yuliawati Effendi, Zahro, pada kemana ini? Kerja emang? Oke, Syahrudin, apa yang mau ditanyakan? Iya, Pak, saya izin bertanya. Ada masalah seperti ini. Jadi ketika seseorang sedang berpergian jauh ya, kemudian pakaiannya kotor dan juga najis, terkena najis, kemudian sudah masuk waktu sholat gitu, Pak. Nah, apakah itu tersebut masuk kepada kaidah mudorot ibadah, dan juga yang selanjutnya yaitu apakah kita boleh melakukan sholat sementara sudah masuk waktu dan juga kita masih keadaan pakaian yang kotor karena tidak ada pakaian lain gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Yang pertama, pakaian itu kotor karena kotor yang Ya, tidak kotor. najis atau karena kotor najis? Kotor najis, Pak, dan juga di situ tidak ada pakaian lain selain pakaian itu yang dikenakan. Dan juga Oke. ya itu masuknya ke kaidah mudorot apa. Dan juga selanjutnya apakah diperbolehkan untuk kita melakukan sholat? Nah, karena sudah masuk waktu dan tidak ada pakaian lain selain pakaian yang digunakan. Apakah ada keringanan bagi seseorang itu boleh melakukan sholat, kemudian nanti setelah sampai rumah dikodok, karena sholat yang tersebut tadi dia lakukan itu adalah sholat dihormatil waktu, Pak. Terima kasih. Oke. Dia bisa membersihkan najisnya itu enggak? Sepertinya tidak, Pak, karena pakaian itu karena yang terkena najis itu di pakaiannya. Ya. Misalkan terkena air kencing gitu. Iya, ataupun kotoran hewan gitu, Pak. Jadi ya gitulah intinya, itu pakaian itu nggak bisa dibersihin langsung gitu. Harus dicuci. Oke. Iya, jadi gini. Untuk najis yang terkena pakaian, maka najisnya dibersihkan. Ya. Misalkan tadi terkena air kencing, bagian mana yang terkena air kencingnya, maka itulah yang dibersihkan. Ya udah, dicuci aja bagian itunya. Pakaiin air, digesek-gesek, pokoknya sampai dia terkena air. Nah, itu cara untuk menghilangkan najis. Ya, artinya apa? Pasti ada cara bagaimana bisa untuk menghilangkan najis itu. Sehingga kita sholat dengan pakaian yang tidak ada najisnya. Jika memang masih bisa memungkinkan untuk
dibersihkan najis itu. Jika tidak bisa dibersihkan sementara waktunya sudah mepet untuk sholat, kalau misalkan gini, zuhur itu jam 12, asar nanti jam 3 misalkan, terkena najis pada saat jam 12, itu kan ke waktu asar itu kan masih lama, maka dia masih bisa untuk membersihkan pakaian itu. Masih bisa membersihkan najis dari pakaian itu. Lain cerita jika waktu sholat zuhur ini udah mau habis, sudah mepet. Tinggal 5 menit lagi mau masuk asar. Yang kalau kita nggak sholat nanti keburu habis waktunya. Sementara najis itu tidak bisa kita bersihkan. Maka memang ulama ada yang mengatakan jika najis tidak bisa dibersihkan, jika tidak ada pakaian lagi yang bisa kita gunakan, cuma itu satu-satunya, ya misalkan kita di tengah-tengah hutan, ya nggak ada pakaian lagi, cuma itu. Kalau kita bisa menggunakan daun-daunan untuk menutup aurat kita, gunakan daun-daunan untuk menutup aurat sebagai pengganti pakaian. Jika memang tidak bisa sama sekali, intinya nggak ada lagi yang bisa menutup aurat kita kecuali pakaian itu, maka di situ ada rukhsah, ya. Karena darurat tadi itu, ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan seperti itu yang tidak ada pilihan lain, maka yang awalnya kita tidak boleh menggunakan pakaian yang bernajis, menjadi diperbolehkan menggunakan pakaian bernajis. Karena apa? Karena waktu sholatnya udah mau habis. Daruratnya di situ. Ya, jika memang lagi-lagi tidak ada cara lain dan tidak ada pilihan lain yang bisa kita lakukan, maka kita sholat walaupun dengan pakaian yang ada najisnya tadi, lil hurmatil wakti, untuk menghormati waktu sholat. Jadi keadaannya memang betul-betul terdesak, tidak ada pilihan lain, tidak ada cara lain selain itu. Tapi kalau masih bisa kita bersihkan, ya kalau masih bisa kita cuci bagian yang ada najisnya, ya kita lakukan itu. Bukan lantas kemudian darurat, padahal kita belum melakukan apa-apa udah bilang darurat. Ya. Seperti itu, Syahrudin. Iya Pak. Apakah sholatnya juga nanti dikodo juga Pak? Kalau ikhtiyatnya iya dikodo, ikhtiyatnya sebagai bentuk kehati-hatiannya, antisipasinya gitu. Walaupun ada ulama yang menyatakan bahwa ketika dia sholat ya sudah berarti gugur kewajiban sholatnya karena dia sudah laksanakan itu. Tapi ulama lain juga menyatakan sebagai bentuk ikhtiyat kita, maka setelah itu nanti kita qadha pada saat kita memungkinkan menggunakan pakaian yang suci ataupun bersih. Seperti itu, Syarudin. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Silakan yang lain, ada pertanyaan? Pak, Bang Emok harus dihilangkan nggak Pak? Bang Emok, iya. Bang Emok itu harus dibasmi, harus dituntaskan dari muka bumi ini. Kenapa, Pul? Tapi banyak ini Pak, pengikutnya banyak, yang minjem juga banyak. Terus pemerintah juga tidak melarang dari ketua RT-nya mangga-mangga baik. Itu gimana Pak dari pemerintahnya sendiri? Apakah kita gini Pul, dapat yang namanya orang jualan, ya Bang Emok kan itu kan jualan. jualan? Iya, dia kan jualan duit. Ya intinya untuk mendapatkan keuntungan. Jual jasa ya. Iya. Jadi mereka mah kagak peduli terkait dengan hukum halal haram. Begitupun dengan orang yang minjam. Orang yang minjam itu karena apa? Karena berdasarkan ya karena memang kebutuhan segala macam. Mereka kagak peduli juga terkait dengan halal haramnya. Ya. Lah oleh karena itu masyarakat perlu diedukasi, diberikan pemahaman tentang mana yang halal dan mana yang haram.
Nah, Bank Emok karena dia mendapatkan legalitas dari pemerintah, artinya pemerintah sendiri tidak melarang. Ya karena memang pemerintah kita kan bukan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Bank Indonesia itu sendiri adalah sebagai naungan terkait dengan riba itu sendiri. Maka jangan mengharapkan adanya larangan dari pemerintah terkait dengan Bank Emok. Yang dilarang oleh pemerintah hanya yang tidak memiliki legalitas, karena nanti terjadi unsur-unsur penipuan seperti misalkan pinjaman online, ya, yang itu nanti yang tidak memiliki legalitas itu meresahkan. Tapi pada dasarnya Bank Emok dan lain sebagainya itu kalau dalam bingkai Islam itu kan ada unsur riba di dalamnya. Maka pemerintah itu ya tidak akan konsen di situ, Pul. Karena bagi pemerintah yang penting memiliki legalitas, yang penting ada suka sama suka, ridho sama ridho, ya karena memang pemerintahan kita kan tidak berlandaskan syariat Islam. Tapi kalau misalkan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam, paling tidak di wilayah tertentu, misalkan seperti misalkan di Aceh, nah itu perdanya akan secara jelas dan secara tegas melarang terkait dengan Bank Emok itu. Ya. Nah, adapun misalkan kepala desa, terus juga dusun, RT, RW-nya yang tidak melakukan pelarangan terhadap Bank Emok itu, ya karena mereka sebagai pimpinan, ya maka nanti mereka akan kebagian dosanya. Dan kamu sendiri yang memang memahami tentang riba, tapi kamu tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, ya kamu juga nanti akan kena dosanya, Pul. Berat ya, Pak. Ibu-ibu. Ya, sangat-sangat berat. Pak, kalau misalkan ngambil Bank Emok itu karena darurat, Pak, gimana, Pak? Daruratnya gimana daruratnya? Misalkan mau buat bayar rumah sakit, nah terus nggak ada pinjaman lain selain Bank Emok, karena Bank Emok juga terkenal mudah. Jadi bagaimana, Pak? Itu termasuk ke kaidah hukum darurat yang mana, Pak? Ya, itu masuknya ke darurat tubihul mahzurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ya, dalam kondisi yang sangat-sangat terpaksa, tidak ada pilihan lain kecuali itu, maka itu dibolehkan. Tuqaddaru biqadariha, berdasarkan kebutuhannya saja. Dia masuk rumah sakit, lalu kemudian biaya rumah sakit 1 juta. Tidak ada uang. Minjem ke tetangga, minjem ke saudara, nggak dapat. Akhirnya mau nggak mau dia minjem ke Bank Emok. Ya minjemnya 1 juta. Sahrudin, jangan kemudian minjemnya 2 juta. Ya, karena kadar kebutuhannya daruratnya adalah 1 juta. Maka diperbolehkan dalam kondisi seperti itu dia minjem ke Bank Emok. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pembayaran rumah sakit itu. Ya, diperbolehkan dalam kondisi betul-betul darurat, tidak ada pilihan lain. Paham? Iya, Pak, terima kasih, paham, Pak. Oke. Jadi gitu, Pul ya. Berat tugas kamu, Pul, sebagai orang ekonomi syariah. Oh, bener banget, Pak. Iya. Sebenarnya Pak, nggak cuma edukasi ya Pak yang diberikan sama masyarakat. Sebenarnya masyarakat tuh butuhnya solusi gitu, Pak. Nah, gini. Oke, yang pertama adalah edukasi dulu. Apapun pertama edukasi. Paling tidak mereka tahu. Nah, tapi nanti akan ada tuntutan terkait dengan apa solusinya. Nah, solusinya ini kan sebenarnya ada pada pemimpin sama ada pada orang-orang kaya. Solusinya ada di situ. Ya. Kalau pemimpinnya memang mau menggerakkan, ya, misalkan dia meningkatkan badan usaha milik desa, ya, yang kemudian juga desa itu dari harta-harta, misalkan kan nanti pemerintah itu kan ada ada bantuan dana untuk desa tuh, yang kemudian bisa sebenarnya dialokasikan untuk
memberikan modal usaha kepada masyarakat, ataupun kalaupun misalkan dalam bentuk pinjaman yang qardul hasan, yang tujuannya adalah untuk kebaikan, memberikan pinjaman. Tapi nanti tentunya dengan konsekuensi, dengan kesepakatan yang harus dipenuhi secara bersama. Dan juga menjadi tugas dan tanggung jawab para orang-orang kaya yang memang memiliki kelebihan harta, bagaimana mereka mau membantu. Maka penting untuk dibuat yang namanya koperasi, penting untuk dibuat yang namanya baitul mal, penting untuk dibuat lembaga-lembaga keuangan secara mikro dalam rangka untuk membantu masyarakat yang kesulitan secara finansial agar mereka tidak terjebak pada bank emok itu. Ya, ini kan tergantung kemauan daripada pemimpinnya. Ya, kalau pemimpinnya tidak ada usaha dan upaya untuk mensejahterakan masyarakat, ya sampai kapanpun masyarakat akan terjerat dan terjebak dengan bank emok itu. Nah, kita sebagai seorang akademis, kita sebagai seorang yang memiliki ilmu, yang bisa kita lakukan secara simpel adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Walaupun kita belum bisa memberikan solusi secara real, paling tidak kita bisa memberikan edukasi. Ya, seperti itu, Sahrudin. Iya, Pak, ya. Terima kasih. Ya, syukur-syukur kalau misalkan kamu nanti sebagai mahasiswa, sebagai alumni, setelah lulus kamu punya tekad untuk memberantas bank emok, maka kemudian kamu memberikan konsep, memberikan masukan kepada pihak desa dan lain sebagainya, para pemimpin untuk melakukan tindakan-tindakan yang real. Ya, syukur-syukur seperti itu. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Ayo, ada lagi? Nah, coba tolong. Ustaz izin bertanya. Ya, silakan, Farida. Yang tadi Ustaz ada tuh ketinggalan yang di awal-awal tuh yang kita tuh diperbolehkan makan daging babi ketika terdesak kan Ustaz, ketika ada di suatu hutan misalkan ya. Tapi misalkan si orang itunya tuh tetap nggak mau Ustaz makan daging babinya tuh sampai dia tuh meninggal. Nah, itu tetap dosa nggak Ustaz? Iya, dosa. Maka dia dianggap membunuh diri sendiri. Ya. Jadi ketika seorang sedang kelaparan yang tidak ada makanan lain selain daripada daging babi, ya walaupun daging babi haram itu, bahkan daging babi itu menjadi wajib untuk dimakan. Yang awalnya haram menjadi wajib untuk dimakan. Karena resikonya ketika dia nggak makan adalah kematian. Dan kalau dia mati dikarenakan kelaparan, yang sebenarnya dia bisa menolong dirinya dengan memakan daging babi itu, tetapi dia tidak mau memakannya dengan alasan itu haram, maka dia telah membunuh dirinya sendiri, dan itu lebih berdosa. Iya Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Tolong host ditampilkan slide yang tadi yang terkait dengan apa itu? Penerapan kaidah doror yuzal terkait dengan pernikahan. Nah, ini. Ya, penerapan kaidah dalam aspek munakaha. Ini sebenarnya begini ya. Maksudnya adalah agar apa yang dilakukan oleh suami itu dihentikan. Karena apa yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya itu adalah kemudorotan terhadap istrinya. Ya, dengan melakukan cerai, kemudian rujuk. Cerai lagi, rujuk lagi. Cerai lagi, rujuk lagi.
Itu kan kemudaratan bagi si istri. Cuma yang perlu saya sampaikan di sini, nah kan kalau di sini tuh gini, seorang suami tidak suka dengan istrinya, kemudian ia mentalak istrinya. Istrinya menjalani masa iddah. Sebelum masa iddahnya selesai, suaminya kembali merujuknya. Ini kan sebut dengan talak roja'i, talak 1. Kemudian suaminya kan tadi udah rujuk nih, kemudian mentalaknya lagi. Ya, sang wanita tersebut kembali menjalani masa iddah. Lalu sebelum masa iddahnya berakhir, suaminya kembali merujuknya. Nah, ini enggak benar. Karena kalau sudah talak 2, ya, talak bain, ini enggak seperti ini. Kalau sudah talak 2 itu, si istri harus menyelesaikan masa iddahnya. Ketika si istri menyelesaikan masa iddahnya selama 3 bulan, lalu kemudian si suaminya mau rujuk kembali, nah itu nanti tergantung si istrinya mau enggak rujuk. Kalau si istrinya mau rujuk berarti harus nikah lagi dengan akad yang baru. Jadi bukan seperti ini. Bukan habis ditalak, talak 2, kemudian si istri menjalani masa iddah, sebelum masa iddah berakhir, lalu kemudian rujuk. Nah itu kalau udah talak 2 udah nggak bisa seperti itu. Kalau talak 1 masih bisa sebelum masa iddahnya berakhir, dia rujuk. Tapi kalau talak 2 itu nggak bisa dia rujuk sebelum masa iddahnya berakhir. Justru dia kalau mau rujuk setelah masa iddahnya berakhir, dan itu pun kalau istrinya mau rujuk. Kalau istrinya nggak mau rujuk, ya udah nggak bisa dipaksa. Sudah terjadi perceraian. Tuh. Jadi ini kesalahan dalam pemahaman, ya, kesalahan dalam pemahaman terkait dengan hukum talak. Karena di dalam Islam antara talak roja'i atau talak 1 dengan talak 2 atau talak bain sugro, ini berbeda nanti prosedurnya. Apalagi nanti ketika sudah masuk ke talak 3 atau talak bain kubro. Nah, ini juga akan berbeda prosedurnya. Cara rujuknya nanti akan berbeda. Nah, ini harus kalian pahami. Jadi bukan dengan seperti yang dituliskan di sini, ya. Cuman maksudnya adalah ini kemudorotan yang dilakukan oleh suami agar kemudorotan itu bisa dihilangkan. Tapi pemaparan dan penyampaian terkait dengan proses talak, ya, dan proses rujuknya ini enggak benar berdasarkan hukum Islam. Oke, itu yang sedikit saya untuk meluruskan. Monggo, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo, ada lagi pertanyaan? Kita ada waktu berapa ini? Kita sampai jam 3:30. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kan misalkan udah talak ketiga. Kalau talak ketiga kan kita nggak boleh, udah talaknya udah nyampe ketiga tuh Pak. Nah, kita nggak boleh itu lagi, rujuk lagi sama suami yang itu. Yang boleh rujuk kalau calon istrinya itu sudah menikah lagi dengan orang lain. Nah, kalau misalkan itu udah nikah lagi, tapi cuma mau balik lagi sama yang dulu gitu Pak. Kalau jadi cuma pelampiasan gitu. Oke, kayak gini. Nggak balik lagi daripada zina gitu Pak. Jadi biaskan seseorang untuk menikah tapi untuk rujuk kembali kepada suami gitu, gimana Pak? Nah, itu namanya nikah muhalil namanya. Kalau dalam fikih itu namanya nikah muhalil. Pernikahan yang dilakukan tujuannya untuk menghalalkan supaya dia balik lagi kepada suami pertamanya. Nah, itu nikah muhalil. Ulama Hanafi atau Maliki menyatakan nikah muhalil itu enggak sah. Ya, nikah muhalil itu enggak sah.
seorang wanita mantan istri orang lain menikah dengan seorang laki-laki yang tujuannya supaya nanti dia bisa balik kepada lakinya yang pertama. Tujuan nikahnya kayak gitu. Berarti kan tujuan nikahnya supaya nanti bisa bercerai. Nah, sementara dalam pernikahan itu kan nggak boleh ada pembatasan waktu dengan tujuan-tujuan tertentu, itu nggak ada, nggak boleh. Nah, dalam mazhab Hanafi atau Maliki itu mengatakan tidak sah nikah muhalil itu. Namun dari mazhab yang lain mengatakan sah nikah muhalil, ya, walaupun awalnya tujuannya adalah supaya ini, yang penting apa? Yang penting nanti dalam pernikahan itu terjadi yang namanya jima, terjadi hubungan biologis. Pokoknya sama lah seperti pernikahan-pernikahan yang lain. Tapi kalau misalkan gini, akad nikah nih udah sah, tapi kemudian tidak melakukan hubungan biologis, lalu kemudian cerai. Nah, itu enggak ini. Dia tidak bisa kembali kepada mantan suaminya yang pertama tadi. Karena belum terjadi kontak fisik, belum terjadi hubungan biologis antara wanita tersebut, si istri tersebut dengan suaminya yang kedua. Jadi ulama mensyaratkan agar si wanita ini bisa kembali kepada suaminya yang pertama, maka dia menikah dengan suaminya yang kedua dan terjadi hubungan biologis. Karena itulah pernikahan yang sebenarnya. Itu. Tapi kalau tidak terjadi hubungan biologis, walaupun sudah akad sah, nah itu dia tetap nanti kalaupun bercerai itu nggak bisa balik ke suaminya yang pertama. Makanya ada istilah kasarnya begini. Seorang suami yang mentalak istrinya 3 kali, dia boleh menikah dengan istrinya kalau istrinya udah bekas orang lain. Bahasanya begitu, kasarnya. Maksud daripada bekas orang lain adalah sudah disetubuhi oleh orang lain. Itu adalah sebagai hukuman bagi laki-laki tadi, bagi suaminya yang sudah mencerai 3 kali. Ya, siapa suruh diceraikan? Kalau memang ternyata masih mau. Kalau memang masih mau, ya udah nanti berarti kamu menikahnya dengan bekas orang lain. Itu bahasanya begitu, bahasa kasarnya. Ya. Bisa dipahami, Khairiyah? Berarti ada ulama yang membolehkan kecuali udah kontraksi sama orang lain gitu ya Pak? Betul. Iya, betul. Walaupun itu niatnya cuma buat pelampiasan gitu ya? Iya, walaupun niatnya adalah tujuannya untuk kembali kepada suami yang pertama. Baik Pak, terima kasih. Ya. Yuk. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang bertanya? Apakah yang sudah disampaikan oleh teman kalian dapat dipahami dengan baik? Insya Allah Ustaz, paham. Kalau memang sudah paham dan tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Tapi nanti untuk kelompok 4 memperbaiki itunya ya, yang PPT-nya ya. Nanti kalau sudah diperbaiki, kirimkan kembali ke saya. Baik, kita cukupkan. Silakan dihidupkan videonya, akan saya capture. 1, 2, 3. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Kita akhiri perkuliahan kita dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.